Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan dengan NIM 123754004. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan lab infrastruktur otomasi jaringan di modul 8.3.6 use netconfig to akses iOS XA device. Jadi di lab kali ini tuh kita akan yang pertama kita akan menghubungkan jaringan dan memverifikasi connectivity, kemudian kita akan net config session together information, kemudian ketiga kita akan memilih klien itu sebagai untuk connect net config kita dan seterusnya. Nah jadi di bagian skenario latar belakang di jaringan configuration protocol net config ini itu ada define di RFCS 4741 dan juga 6241. Nah, jadi yang mana kita disuruh untuk setting dari awal. Jadi di awal ini kita akan mulai di bagian launching device dan verifikasi connectivity. Kemudian setelah itu kita bisa verifikasi connectivity atau kita coba ping ke IP-nya. Kemudian yang ketiga kita akan memverifikasi SSL connectivity. Oke, kita mulai dulu dari device kita Stalin. Waduh, lumayan. Oke, kita tunggu dulu untuk proses runningnya. Oke, sembari menunggu kita coba langsung saja masuk ke konfigurasi. Oke, jadi yang pertama itu kita satu. Oke, step kedua connectivity to VM, launching the VM, verifikasi connectivity, so IP interface free di CSR 1000. Oke, baik, di sini tuh kita akan cek dulu untuk IP address dari CSR 1000 kita dan masukkan di sini. So IP interface free 56102. Nah, selanjutnya kita ping device ini 192 102.
di sini kita lihat berhasil untuk terhubung ke CSS 1000 kita. Selanjutnya kita masuk next step, yaitu memverifikasi connectivity di CSS 1000. Kita akan SSH dari CSS 1000 ke device. Oke, nah di sini kita klik yes, kemudian passwordnya Cisco 123. Oke, di sini kita sudah terhubung. Selanjutnya kita bisa masukkan perintah cek if net config di CSS 1000. Oke, kita cek dulu software management process di CSS 1000. Nah, di sini kita bisa lihat untuk outputnya itu running sesuai dengan apa instruksi dari cek satu ini. Kita disuruh untuk cek software yang sedang running. Selanjutnya kita masuk ke tahap Oke. Setelah itu kita masuk ke next step, kita masukkan untuk mengakses net config di proses SSH. Nah, kita bisa exit. Nah, sekarang kita masuk lagi ke SSH-nya. Nah, di sini dia akan muncul ada kode seperti apa? Di kayak history gitu. Nah, jadi kode ini itu menampilkan ada hello dalam di atas ini ada apa ya, ada bacaan hello yang dimana itu adalah menampilkan dari ketentuan untuk instruksinya. Jadi next step kita bisa langsung masuk start net config di session hello, pesan dari klien. Oke, sini
Kita bisa lanjut saja karena ini cuma cek. Jadi next step itu kita disuruh untuk show netconfig session. Itu selanjutnya kita coba cek untuk verifikasi installatisasi for and the use. Kita bisa di sini dia akan menampilkan paket dan juga version. Jadi paketnya itu seperti Ansible, Apache, kemudian Abdirs. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah NC client. Di sini bisa lihat. Oke, next. Nah, yang ke step yang kedua kita akan menambahkan script di NC client agar dia connect ke netconfig service. Jadi yang pertama kita masuk ke file dan kita masuk Visual Code Studio. Kemudian kita file, lalu open folder, file, kemudian open folder, kemudian kita cari devnet.src, kemudian kita bisa open. Oke, setelah berhasil terbuka, kita bisa langsung membuat file netconfig di dalam file tadi. Oke, berhasil dibuat. Jadi langkah selanjutnya kita akan mengekspor devnet src, kemudian kita pilih yang nc client netconfig.p. Kita buat file baru. Mana ya? Config, oke. Config. Kita masukkan kodenya. Oke, selesai. Kita masuk ke netconfig yang sudah kita buat tadi. Jadi tutup dulu agar kita bisa melihat lebar untuk terminal Visual Code-nya. Waduh. Nggak apa-apa ya.
Next kita masuk ke cd netconfig, kemudian kita bisa jalankan perintah python 3 nck netconfig. Directory apa. Oke, jadi selanjutnya kita bisa lakukan untuk menambahkan function di netconfig capabilities CLS attribute. Ini kita tambahkan kodenya setelah itu kita jalankan lagi. Oke, jadi untuk di sini itu sudah berhasil, yang dimana bentar, kita jalanin ulang aja. Untuk outputnya seperti ini dia panjang sesuai dengan instruksi dari tugasnya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke di next step, yaitu selanjutnya kita jalankan perintahnya. Sesuai ya. Selanjutnya sekarang kita masuk ke show interface, show IP interface view. Oke.
Oke, di sini kita coba untuk menjalankan di tahap yang akhir. Tunggu. Kita ubah dulu untuk IP-nya. Ini 102, kemudian passwordnya X ya. Nah, kita jalankan. Nah, di sini muncul kode-kode HTML sesuai dengan perintah dari tugasnya, yang dimana dari masing-masing kode HTML ini itu ada fungsinya dari masing-masing untuk kode yang sudah kita buat, seperti itu. Mungkin seperti itu dari lab 8.3.6. Terima kasih, sama maaf apabila saya salah kata. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sebelumnya tadi itu kita sudah mengerjakan yang pertama tadi kita menghubungkan jaringan dan memverifikasikan connectivity atau konektivitasnya. Kemudian yang kedua kita mengonfigurasi netconfig di session gather information. Kemudian yang ketiga kita memilih NC client untuk connect ke netconfig. Kemudian yang keempat kita tadi memilih NC client itu untuk rectified di configuration. Kemudian yang kelima kita memilih NC client untuk mengonfigurasi di device. Kemudian yang terakhir kita modifikasi program di lab. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.